warahmatullahi Asli. wabarakatuh. Ya. Jadi ini dalil, Bung. Jika kebenaran teos oleh dustaku. Jangan Anda katakan saya ini kemudian tidak ngerti kitab saudara. Ini Paulus mengatakan sendiri, dustaku, pesausma. Cek aja dulu. Sampai kapan kemudian gereja ingin menutupi bahwa Yesus tidak pernah memilih Paulus? Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Ada nggak Yesus di situ dipilih oleh Paulus? Nggak ada. Sejak kapan kemudian Paulus ini dianggap oleh Yesus sebagai rasul? Tak pernah. Di mana Paulus kemudian pernah berhadapan langsung dengan Yesus? Tak pernah kemudian. Nah, lalu untuk mendeteksi kebohongan ini adalah apakah kemudian murid-murid Yesus disebut Kristen? Tidak pernah. Apakah kemudian Yesus pernah mengajarkan mereka menyembah dirinya? Tidak pernah. Apakah Yesus pernah mengajarkan mengkitabkan kitab Wahyu, Markus, Matius dan tidak pernah sama sekali. Apakah Yesus kemudian mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia? Tidak pernah. Apakah Yesus pernah menghalalkan makan babi? Tidak pernah. Semua yang dijadikan sebagai pondasi prosesi keagamaan Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tadi saya katakan pondasi kekristenan itu adalah kebohongan. Berbicara mengenai ketuhanan Yesus, bohong. Berbicara mengenai kerasulan Paulus, dusta. Berbicara mengenai agama Kristen sebagai agama keselamatan, dusta. Kemudian berbicara mengenai kitabnya orang Kristen dianggap sebagai kitab suci juga, dusta. Semua yang ada pada diri Kristen ketika berkaitan dengan agamanya, semuanya adalah kebohongan. Silakan Anda tunjukkan satu kebenaran di Kristen yang berdasarkan dengan keagamaan saudara. Ketuhanankah? Keselamatankah? Ingat tadi kedustaan saudara mengatakan di surga itu tidak ada kawin mawin, ternyata tidak ada dalilnya. Dusta terpampar 10 juta hangus percuma. Yang kedua, tantangan kedua tadi 20 juta juga dusta terpampar hangus 20 juta. Kenapa? Karena Kristen itu hanya Anda bisa bohong, 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 dan bohong. Yesus Tuhan, bohong. Yesus mengajarkan Kristen, bohong. Yesus mengajarkan kemudian makan babi, bohong. Yesus mengajarkan tidak bersunat, bohong. Yesus mengajarkan ibadah minggu, bohong. Yesus mengajarkan ibadah di gereja, bohong. Yesus menjanjikan surga untuk Kristen penyembahnya, bohong. Semua yang ada di Kristen itu demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, hanya ada kebohongan dan dusta menyesatkan manusia. Demikian. Bantah saya dengan dalil, Bung. Jangan cuma keluar-keluar. Ingat Roma 3 nomor 7 dikatakan dengan jelas, tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku, ini tidak bisa Anda pungkiri, dan saya bisa membuktikan dusta demi dusta yang diajarkan oleh Paulus demi membentuk ajaran sekte baru di luar agama Yahudi, yaitu agama Kristen. Silakan. Iya. Jadi gini ya teman-teman, Bang Suma mengatakan bahwa ajaran Yesus itu tidak mengajarkan beribadah. Sedangkan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu bagaimana Yesus selalu mengajarkan beribadah kepada murid-muridnya. Itu tertulis jelas, teman-teman boleh buka dan baca di kitab Matius, Markus dan Lukas ya. Itu menceritakan tentang Yesus dan bagaimana Yesus di dunia ini dan bagaimanapun dia beribadah. Di situ jelas tertulis ya. Jika teman-teman mau belajar dan baca Alkitab, saya tidak bisa menjelaskan satu demi satu di sini ya. Tetapi saya kasih aja clue ayatnya. Ayatnya boleh baca di dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Itu menceritakan tentang bagaimana Yesus waktu ada di dunia ini ya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana beribadah ya. Situ jelas teman-teman ya. Jadi nggak seperti yang semua katakan, saya nggak panjang-panjang ini ya, menuduh bahwa Yesus itu tidak mengajarkan. Sewaktu Yesus di dunia ini ya, selama kurang lebih 3 tahun, dia mengajarkan murid-muridnya ya, baik di tempat rumah ibadah, bahkan di jalan ataupun di tempat-tempat perkumpulan yang lain. Yesus itu selalu mengajarkan murid-muridnya dan juga melakukan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan. Itulah yang dilakukan Yesus. Ya, kalau Bang Suma mengatakan Yesus tidak mengajarkan,
Itu salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi dengan jelas kalau teman-teman mau menyelidiki kebenaran bagaimana cerita tentang Yesus, datanya saya kasih. Teman-teman boleh baca di dalam kitab Matius, Markus, ya, dan Lukas. Di situ jelas menceritakan bagaimana perjalanan Yesus Kristus dan murid-muridnya sewaktu Yesus ada di dunia ini. Itu data buat teman-teman selidiki. Tetapi kalau saya untuk menjelaskan satu demi satu di sini, boleh kalau teman mau mendengarkan. Tetapi sampai jam berapa gitu kan? Jadi saya kasih aja datanya ya. Tulis ya, ambil bolpen, buku, catat. Baca di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Atau satu aja lah, baca saja di Matius, kitab Matius, dari Matius 1 sampai Matiusnya yang ke-28 ya. Teman-teman boleh baca di situ, dan sehingga teman-teman percaya bahwa Yesus ini mengajarkan murid-muridnya ya, bukan cuma satu murid. Di situ banyak yang mengikuti Yesus dan mereka melihat bagaimana perbuatan atau bagaimana teladan Yesus kepada mereka ya. Yesus selalu melakukan apa? Penyembuhan, apalagi mujizat-mujizat ya. Itulah kenapa saya bilang dia Tuhan dan juru selamat. Dia menjanjikan apa? Keselamatan untuk orang yang percaya mendapatkan kerajaan surga. Hanya Yesus, hanya orang yang mengikuti teladannya Yesus, mereka akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga dan di dunia yang akan datang, yaitu dunia yang baru yang sudah saya jelaskan tadi di dalam kitab Wahyu 21 dan 22. Jadi haleluya, bagi teman-teman mau belajar silakan baca. Saya nggak panjang lebar, silakan selidiki di dalam kitab Matius. Begitu. Oke, baik. Jadi kalimat yang menarik, kalau mau selamat ikuti teladan Yesus. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Mari kita lihat kemudian. Anda, saudara saya, ketika mengatakan baca Matius, jangan yang lain, Matius saya dulu, tak kasih data ini. Ini akurat sebagai satu pemahaman independen terhadap iman orang Kristen, di mana di situ diajarkan oleh Yesus menurut pemahaman saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi murid-murid Yesus yang benar adalah mereka yang mengajarkan orang lain melakukan perintah-perintah Yesus. Nah, mari kita deteksi saudara Kristen kita. Apakah saudara Kristen kita beribadah menyembah anak Maria berdasar perintah Yesus? Tidak. Apakah saudara Kristen kita kemudian beribadah di dalam sebuah gedung bernama gereja atas perintah Yesus? Bukan. Apakah saudara Kristen kita meninggalkan hari Sabat menuju hari Minggu atas perintah Yesus? Bukan. Apakah saudara Kristen kita meninggalkan hukum Taurat karena perintah Yesus? Bukan juga. Apakah saudara Kristen kita kemudian menyembah Yesus karena perintah Yesus? Juga tak ada. Maka saya katakan pendusta itu adalah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Terbukti. Bukti pertama, Anda harus mikirkan itu, karena saya hanya memberi peringatan bagi orang-orang yang mau menerima peringatan itu. Anda mau beriman ataupun tidak setelah ini, saya kembalikan kepada saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita rangkum, saudara-saudara, baik yang Islam maupun yang Kristen, kalau kita rangkum dari 1 sampai 1000 perintah Yesus, kita jadikan sebagai satu kesimpulan akhir, tak ada satupun dari seluruh perintah-perintah Yesus itu yang akan menghantarkan manusia menjadi Kristen. Catat, renungkan dan pikirkan. Saya ulang, andai saja dalam kitabnya orang Kristen itu ada 1000 perintah Yesus di dalamnya, dari perintah 1 sampai perintah ke-1000 digabung menjadi satu dan ditaati sepenuh hati, baik lahir maupun batin, maka orang yang taat terhadap perintah 1000 perintah Yesus itu tidak akan mengantarkan orang itu menjadi Kristen. Kristen, orang bisa dapati pangkat atau predikat seragam Kristen hanya bisa didapatkan ketika mereka mendengarkan perintah-perintah gereja.
Yesus tak pernah mengajarkan satupun perintah untuk menjadi Kristen. Mari kita buktikan. Di dalam kitab saudara dengan jelas dikatakan, ini pengakuan Yesus nih, dalam Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu, tetapi supaya Yoshinoya tahu, supaya Uniripa tahu, supaya Yani Tangel tahu, supaya Akal tahu, supaya semua yang hadir di sini tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Subhanallah. Jadi menurut pengakuan Yesus, supaya dunia tahu, bom-bom tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Ini kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku melakukan segala perintah Bapa yang diperintahkan kepadaku, maka seluruh perintah yang dilakukan oleh Yesus dari Bapa tidak akan menjadikan Yesus itu menjadi Kristen. Semua perintah dari A sampai Z yang Yesus terima dari Sang Bapa tidak menghantarkan Yesus menjadi Kristen. Semua perintah yang terlontar dari mulut Yesus tidak akan mengantarkan muridnya menjadi Kristen. Jadi apa yang membuat orang menjadi Kristen? Hanya satu. Apa itu? Kebohongan. Mari kita lihat apa yang diterangkan dalam kitab 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan dengan mulutnya bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib. Kata wajib ini kemudian dalam bahasa Yunani dikatakan apeilo, artinya sesuatu yang tidak boleh ditiadakan, harus ada, wajib. Opeilo dalam bahasa Yunani. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia hidup di dalam diri Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus ketika hidup dia Kristen? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia ke gereja? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia makan babi? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia menjadikan Paulus sebagai rasulnya? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia tidak bersunat? Tidak. Apakah ketika Yesus hidup dia menyembah 3 pribadi Tuhan? Tidak. Jadi Yesus hidup berdasarkan Galatia 4 nomor 4 dan pengakuannya dalam Yohanes 14 nomor 31. Dia hidup di bawah naungan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Lalu siapa yang menjadikan orang-orang Kristen ini menjadi Kristen? Yesus? Bukan. Lalu siapa? Satu kata, kebohongan. Bantah saya dengan dalil, silakan. YouTube-nya dicek bermasalah suaranya gerunda. Iya. Ini selalu gede nggak? Pas ya. Oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Bang Suma mengatakan apakah Kristen itu ada di dalam Bible ya, atau agama Kristen itu Yesus tidak membawakan agama Kristen. Betul kata Bang Suma. Makanya kita harus pahami dulu kenapa disebut dengan orang Kristen ya. Orang Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus atau mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Memang Yesus tidak datang membawa agama ya. Yesus datang ke dunia ini bukan dia membawa agama. Ini agama Kristen yang benar, harus kalian ikuti agama ini. Tidak teman-teman ya. Betul kata Bang Suma, Yesus tidak membawa Kristen. Tetapi kenapa Yesus mengatakan begini? Jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan kami manusia yang berlogika, yang benar, yang baik, membaca firman Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, ya. Kamilah yang mengikuti dan berusaha mengikuti teladan-teladan Yesus ini sendiri. Memang Yesus tidak mengajarkan kamu ke gereja kemana. Tidak pernah dikatakan hal seperti itu. Tetapi di dalam Bible
Yesus selalu datang ke tempat-tempat ibadah, ya, yang dulu bukan disebut gereja. Kami pun sekarang ada tempat-tempat ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan kami di dalam perkumpulan-perkumpulan tempat ibadah juga. Tetapi sekarang disebut dengan apa? Gereja. Tidak ada salah di situ. Memang Tuhan atau Yesus sendiri tidak membawa nama gereja, ya. Tetapi kami, saya ulang lagi ya, Kristen ini artinya pengikut Yesus atau ajaran Yesus, ya. Jadi seperti saya katakan lagi, tadi saya ulangi lagi. Kami orang yang waras, yang punya logika. Kami pelajari kitab ini, kami percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami. Karena hanya Yesuslah yang pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam kitab-kitab yang lain saya tidak pernah mendapatkan hal seperti ini. Hanya Yesuslah yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi teman-teman, jika mau mengikuti perintah Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana cara beribadah sesuai dengan tertulis dalam Alkitab. Benar kata Bang Suma, Yesus pun tidak pernah memakan makanan yang mungkin haram yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya katakan itu benar. Saya juga melakukan hal dan berusaha mengikuti teladannya Yesus ini. Dan bagaimana Yesus beribadah pada hari Sabat atau hari Sabato, hari ketujuh, saya juga melakukan dan berusaha menguduskan hari Sabat sesuai dengan tertulis dalam 10 perintah Allah. Tapi teman-teman harus sadar, ya, berpikir secara logika, saya ini seorang Kristen, artinya pengikut Yesus dan berusaha melakukan apa yang sudah Yesus perintahkan dan ajarkan di dalam Bible. Jadi jangan menuduh semua orang yang Kristen itu sama. Kami berusaha untuk mengikuti teladan Yesuslah yang benar menurut orang Kristen. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman. Aku sebentar lagi turun ya. Apa tuh bentar. Soalnya baterai saya tinggal 10%. Karena saya pakai ini mic, nggak bisa di-charge gitu loh. Jadi ya seperti biasanya saya juga akan pamit ya. Jangan saya bilang kabur. Saya dari dulu juga berdiskusi dengan teman-teman ini. Saya mengakui jujur, kalau memang baterai saya udah lobet, ya saya katakan lobet. Ngapain saya mau berdusta? Saya orang Kristen, begitu Yesus tidak diajarkan untuk berbohong dan berdusta. Itu aja ya teman-teman. Jadi habis ini saya akan turun ya. Oke, Saudara Yosino. Jadi gini, Lukas 4 nomor 14, Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Menurut kebiasaannya, artinya bahwasanya eto ini seperti biasa dalam bahasa Yunani, autos, sama seperti biasa. Yesus kemudian pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah. Sayangnya di sini bukan gereja, tapi sinagoge. Sinagoge itu adalah rumah ibadatnya orang Yahudi, bukan gereja. Rumah ibadahnya orang Yahudi di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya masuk orang di dalamnya adalah orang yang tidak bersunat kulub. Tidak boleh masuk. Jadi rumah ibadahnya Yesus adalah rumah di mana beliau kemudian menyebutnya dengan sebutan sinagoge atau bait el atau baitullah atau bait Allah. Sedangkan gereja itu adalah tempat perkumpulannya orang-orang yang non Yahudi, yang Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 4 nomor 14, Galatia 2 nomor 14, bahwasanya orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Maka tidak mungkin kemudian orang kafir masuk satu tempat ibadah dengan Yesus. Oke, Bang Suma, saya minta maaf ya, karena baterai saya tinggal 5% ini benar. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya akan minta maaf kalau jika ada kata-kata saya yang salah atau menyakitkan hati teman-teman di sini, saya minta maaf ya. Sebelum saya turun, Bang Suma, saya akan kasih satu dalil ya. Bahwa di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7 yang Bang Suma katakan tadi, di luar bangsa Yahudi itu adalah najis, itu benar.
Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7, situ dijelaskan orang yang menerima kebenaran Yesus Kristus tidak lagi dibatas-batasi dengan antara orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 10 itu dijelaskan bahwa di situ ada antara dua orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, yaitu Cornelius dan Petrus. Tapi Petrus yang sudah menerima kebenaran Yesus, tidak ada lagi dibatas-batasi orang yang bersunat dan orang tidak bersunat. Teman-teman boleh selidiki itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang 1 sampai 45-an itu ya. Tapi saya akan turun Bang Suma karena baterai saya tinggal 4%. Jadi mohon maaf semua ya teman-teman. Nanti next time lagi kita diskusi dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus kiranya memberkati teman-teman yang ada di sini semua. Ya, mohon izin saya pamit. Selamat malam. Malam. Ya, Makasih ya Bang Yos. Mau ditanggapi dulu Guru Nda, silakan. Saya tanggapin dulu ya. Ini untuk teman-teman yang mendengarkan di bawah. Ketika kemudian saudara Yosi mengatakan bahwa di dalam kitabnya kemudian orang-orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang Roma itu satu tempat ibadah atau sama-sama beribadah dengan mengajarkan Kisah Para Rasul 10 nomor 1 sampai berapa tadi gitu ya, dia katakan sampai nomor 7. Justru di situ tidak ada sama sekali kemudian dalil pernyataan Yesus, itu tidak ada. Di data 13-nya kemudian dijelaskan, baru dijelaskan oleh penulis Kisah Para Rasul ini bahwa Yesus berkata. Tapi di data 1 sampai nomor 7 itu bukan sabda Yesus. Itu bukan perkataan Yesus. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwasanya orang non-Yahudi Yesus juga memberkati mereka, jelas sekali ini adalah cerita Lukas. Yang kedua kemudian adalah Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 21 bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya, jadi saya katakan kepada saudara-saudara, Anda coba baca di dalam Kisah Para Rasul 21, di situ kemudian Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Bang Suma serius Bang Suma? Yes. Di mana saya bisa menemukan data itu? Di dalam Kisah Para Rasul 21 data 15 sampai data 26. Paulus bertaubat, Paulus ditahirkan, Paulus berkurban hewan. Padahal dia sudah mengajarkan ajaran kekristenan. Begitu dia kembali ke Yerusalem, Paulus kemudian bertaubat. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari mengajarkan pembatalan Taurat kepada orang-orang di luar Yerusalem. Subhanallah. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, ya, saudara Yosi sudah meninggalkan arena pertempuran karena sekali lagi saya katakan bahwa pendusta itu adalah mereka yang mengatakan dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi faktanya mereka menuhankan Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang yang menyangkal Yesus itu Kristus, satu, tidak menjadikannya sebagai nabi, tidak menjadikannya sebagai rasul. Yang kedua, mereka yang mempertuhankan Yesus. Itulah penyangkal-penyangkal Yesus Kristus. Demikian. Baik. Nih, Bang Yani, Banyak kenaik Bang opor, Zuma. kepas. Hebat sekali kau. Apa sih ini orang rumah sendiri nih? Ya, biar Bang. Biar. Ya, gimana Bang? Karena saya sudah dengar dari Ya. tadi, saya kasih hebat sekali. Iya, silakan bantah narasi saya, Bung. Narasi saya yang menurut saya Anda salah, silakan Anda bantah dengan dalil, Ya, jangan cuma congor karena gereja. Ya, silakan. Kemarin kan kita putus karena Bang Zumanya itu kena serpen atau apa suspend ya. Nah, jadi saya masih bertanya untuk tentang Matius pasal 12 ayat 8. Di Iya. situ dikatakan Yesus menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu Yesus menyatakan dirinya, dia adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Nah, di sini Iya. yang harus engkau pahami, Bang Juma. Kamu Iya. bilang berbohong, berarti Yesus berbohong. Nah, kamu mendukung Yesus, tapi kamu juga secara otomatis kamu bilang Yesus berbohong bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Gitu loh. Kau yang berbohong apa Tuhan Yesus yang berbohong? Gitu loh. Jangan baca yang menurut kamu 50 ayat itu berputar-putar di situ. Itu bukan satu kitab. Kamu pelajari seluruhnya, baru kamu berbicara loh. Ya, kalau nggak semua ayat kamu bisa uraikan. Yang menurut kamu itu sangat menakutkan, kamu tidak mau bahas. Tapi ayat-ayat yang kamu melihat sesuai dengan ajaran Islam, kamu mengangkatnya gitu jadi pendukung Al-Quran gitu. Tidak bisa begitu. Adil jadi manusia itu. Jangan nggak adil. Jadi harus adil baru bisa masuk surga, Bang Juma. Tidak adil kamu. Kamu angkat dong. Semua ayat yang ada bahwa Yesus adalah jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Nah itu kamu nggak pernah mau angkat. Kamu selalu, kalau kamu mau jelasin dulu, Pak. selalu bilang Yesus tuh jalan. Kalau Kamu mau nggak khutbah jangan di pernah sini, mau Pak. Udah, Pak. mengatakan- Tidak mau mengatakan Saya mute bahwa dulu ya. Yesus itu Silakan Guru Nda kebenaran, ditanggapi. Biar Yesus saya itu mute. hidup gitu. Nah gitu. Nggak berhenti nih orang. Nah coba silakan. Oke. Curhat dia curhat. Iya, malah curhat. Biar, nggak apa-apa. Ini orang-orang yang tidak mengerti tentang Bible harus kita ajarkan pelan-pelan. Jadi gini, Bung. Tidak. Dengarkan saya dulu. Ya, dengarkan. Di sini dengarkan saya, saudaraku penyembah Yudas. Jangan kepanasan dulu. Jadi gini. Kamu yang Di- menyembah Judas. Gantian kita, ya. Kamu jangan ngomong sembarangan asal, kan nanti kamu kena suspend lagi. Dengarkan saya, ya, penyembah Yudas, dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi nih ya, yang punya kitab, jelas diterangkan kemudian, haruslah kamu memelihara hari Sabat sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu harus dilenyapkan di antara sebangsanya. Ini tertulis di Keluaran 31 nomor 14. Anda paham itu? Barang siapa yang tidak mengkuduskan hari Sabat, maka dia akan dibunuh. Paham itu dulu. Oke, saya boleh jawab. Pak, tunggu. Saya ingin merangsang otak kiri Anda yang vakum selama berpuluh tahun. Ini kitab Keluaran, sabar dulu. Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak melakukan atau melanggar Sabat, mereka akan dibunuh. Nah, kita lihat apa yang Anda bawa di dalam Matius 12 itu. Yesus berjalan pada hari Sabat, murid-muridnya lapar, lalu memetik gandum. Apa yang kemudian diterangkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi yang melihat Yesus dengan murid-muridnya di sana? Kata orang Farisi, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Oke? Tetapi Yesus menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan? Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah. Ini Yesus mengaku, kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah Tuhan di hari Sabat, faktanya kata Yesus, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun akan tetapi tidak bersalah. Berarti imam-imam juga adalah Tuhan bagi hari Sabat.
Inilah yang Al-Quran katakan, wa musaddiqan lima baina yaday minat taura wa liukhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi terakhir, sebagai rasul terakhir, datang kepada mereka dengan menerangkan, aku utusan Tuhan kepadamu untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. Makanya Keluaran 31 dihalalkan oleh Yesus, yaitu melakukan suatu perbuatan, tindakan, pekerjaan di hari Sabat yang harusnya dikuduskan bagi Bani Israel. Ini justru menunjukkan kebenaran Al-Quran, Bung. Oke, paham? Silakan Anda bantah. Tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Kamu cuma nyambung aja. Saya bilang gini, di situ Tuhan Yesus bisa mengizinkan, bisa memberikan pengizinan ya. Kalau dia bukan Tuhan, tidak bisa mengizinkan, bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Tapi dia, karena dia ada Tuhan, dia bisa mengizinkan gitu, memberikan wewenang gitu, memberikan kesempatan untuk orang melakukan di hari Sabat. Nah, jadi banyak sekali Tuhan Yesus lakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat, seperti menyembuhkan orang sakit dan mengangkat domba yang terpelosok, ya kan? Semuanya dia katakan seperti itu. Kamu mengatakan Yesus itu pembohong? Coba, bisa nggak? Kamu selalu bilang nyanjung-nyanjung, tapi kamu selalu memojok Yesus juga sekaligus. Nah gitu. Kamu kayak ular kepala dua gitu. Saya katakan bahwa kamu punya ular kepala dua. Di samping kamu menyanjung Yesus, di samping juga kamu mengatakan dia berbohong. Itu. Nah, itu. Jadi, maka kamu harus paham kenapa bisa Yesus mengizinkan orang-orang seperti imam-imam, seperti Daud bisa makan sesajen yang tidak boleh. Karena dia Tuhan, makanya dia bisa mengizinkan di situ. Makanya dia menyatakan anak sahabat gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, kamu mau bantah apa? Dia nggak ada salahnya, nggak ada dosanya juga. Dia melakukan karena dia Tuhan, berdaulat atas hari Sabat. Nah, itu loh. Nah, itu aja. Apa? Tuhan melarang kemudian dengan jelas memakan roti sajian. Tuhan kemudian melarang orang-orang Bani Israel masuk ke dalam bait Elohim lalu makan roti sajian. Itu dilarang kemudian. Tak boleh. Tapi Daud melakukan itu. Makanya Yesus mengatakan, bukankah kamu melihat, bukankah kamu tahu, bukankah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar. Bagaimana kemudian Daud masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan olehnya. Tapi kenapa kemudian Daud tidak dihukum salah? Yesus pun mengatakan dengan terang, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jikalau memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tak ada masalah di sini. Apa masalahnya? Apa? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan gimana? Di dalam kitab saudara Matius 12 ini nomor 8, ini tidak mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sangat jelas diterangkan dalam kitab saudara kurios. Bung, bahasa Yunaninya kurios, bukan theos. Itu Adonai.
Ini kurios, bukan Adonai. Dia Iya, disebut kurios. Adonai, karena Kurios dalam itu, bahasa Yunani kurios itu artinya tidak apa? ada kata lain selain kurios. Tidak ada, bukan Karena Tuhan dia di situ, adalah- bukan Tuhan. Inilah yang saya katakan, dia adalah agama Tuhan Kristen didirikan atas- di atas kebohongan. Jadi Di bukan- sini kitab ini- saudara, karena anak manusia adalah kurios atas hari Sabat. Tuhan Iya. atas hari Saya Sabat. tanya sekarang, Bang Juma, Silakan. manusia bisa di atas hari Sabat itu apa sih sebenarnya? Ada Manusia, nggak? manusia. Iya. Itu Kan Al-Quran kalau kamu sudah bilang menjelaskan. dia adalah manusia. Wa musaddiqan Dia lima adalah baina manusia. yadayya Kenapa minat dia Taurat bisa wa di li atas? uhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Aku utusan Tuhan, aku nabi Tuhan, aku rasul Tuhan, datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa aku menghalalkan? Karena itu perintah Tuhanku. Aku melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Baca kitab saudara, Yohanes 4 nomor 34, apa bacanya di situ? Apa yang Yesus katakan di sana? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa kemudian aku memetik gandum pada hari Sabat? Karena aku melihat Bapak melakukan itu. Karena aku melakukan itu atas kehendak Bapakku yang telah memerintahkan aku untuk melakukan itu. Maka Al-Quran mengatakan, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel untuk menghalalkan sebagian apa yang telah diharamkan Tuhan untuk Bani Israel. Ada lagi? Mendukung Yesus sebagai Tuhan. Kok jadi Tuhan lagi, pendusta, pembohong lagi. Pembohong. Gini, Di dalam kitab Bang Juma, saudara, Bang dengarkan, Juma, di kamu dalam tuh- kitab saudara, gini loh, Bang Juma. sabar, di dalam kitab Dengarin, saudara kamu jelas sabar dikatakan dulu. bahwa siapakah pendusta itu? Pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias, tapi Anda hari ini mengatakan dia adalah Tuhan. Berarti apa yang Bang Suma sampaikan barusan dari tadi bersama dengan Yosi, bahwa Kristen itu adalah agama yang diajarkan di atas kebohongan, terbukti lagi oleh pendebat kedua dari Kristen. Dia mengatakan di dalam Matius 12:8 itu adalah Tuhan, padahal bahasa aslinya di situ adalah kurios, yang artinya tuan manusia, bukan Tuhan. Inilah yang saya katakan, Kristen Jadi itu gini, hanya bisa Bang Juma. berdusta. Bang Juma. Ya, silakan Bang Bang. Juma, saya santai aja ya, jangan terlalu. Yes. Jadi gini, kalau kita secara logika bahwa Yesus tuh Tuhan atas hari Sabat, itu kenapa bisa begitu? Karena kalau kamu bilang dia manusia, dia nabi, nggak ada nabi yang mengatakan demikian, nggak berani, nggak ada yang nabi, termasuk Muhammad juga tidak pernah, nggak berani dia mengatakan demikian. Tapi ini Musa juga disebut tuh. Emang kamu nggak tahu? ya, dia dipakai Tuhan untuk jadi Allah buat Mesir. Itu dia dipakai gitu. Nah, Oke, tidak, Anda dia baca- tidak mengakui dia adalah Allah. Dia tidak pernah mengatakan dia Allah. Anda Tapi baca ini belum selesai, Bang Juma. Kamu coba secara logika jujur saja bahwa kenapa Yesus tuh bisa di atas hari Sabat gitu loh. Oke. Gitu. Itu Baik. persoalannya, karena hari Sabat tuh adalah punya Tuhan. Kenapa dia bisa di atas Tuhan itu gitu? Orang udah mau dijawab. Bisa di atas Tuhan gitu. Oke. Kenapa dia Oke. bisa di atas Tuhan kan gitu? Jadi dia Tuhan di atas Tuhan gitu Udah mau istilahnya. dijawab, puter terus. Nggak ada darinya, Anda hanya berbohong, Anda berbohong. Jadi kalau Ya, Anda kamu yang mengatakan, berbohong. Ya, jelas kok di dalam ayat itu kenapa kamu berbohong gitu loh. di situ Tuhan Kamu atau yang Tuhan? berbohong di situ. Tuhan atau Tuhan? Itu Tuhan atas hari Sabat. Saya mau persoalkan. Iya, Tuhan atau Tuhan? Atas hari Sabat gitu. Tuhan Kalau saya atau bilang hari Tuhan? Sabat itu adalah milik Tuhan. Kenapa dia kucluk. di atas Tuhan? Kucluk, Gitu. kucluk. Kucluk, dengarkan. Di situ Jangan Tuhan, ngomong begitu. Tuhan atau Tuhan? Mulutmu itu nggak bisa dijaga loh. Tuhan atau Tuhan?
Itu Tuhan di atas hari Sabat, saya mau tanya gitu loh. Kamu jelasin dong. Saya tanya Kenapa kepada dia bisa saudara, di atas Tuhan? saya tanya Kenapa saudara, dia bisa Tuhan atau atas Tuhan? hari- Loh, saya tanya Saudara. kenapa dia bisa di atas. Karena Yesus mengaku makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jawab. Itu tidak menjawab, itu tidak nyambung. Oke. Tapi ini yang kamu harus jelasin Oke. bahwa Baik. kenapa hari Oke. Sabat itu karena Baik, baik. Dengarkan. Kalau kuping Anda sudah nggak bisa berfungsi mendengar, coba pakai mulut. Dengarkan saya. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekarang kalau Yesus mengatakan, tidak ada kata Tuhan di situ. loh, Bapak itu apa? Adalah Bapa. Bapak itu apa? Bapa Hantu atau adalah Tuhan? Sumber firman. Iya, iya. Sumbernya. Tuhan atau bukan? Dia adalah sumbernya firman. Tuhan atau bukan? Ya. Dia adalah Yesus Tuhan. Ya, Bapak. Nenekmu kiper. Yesus Nggak Tuhan, benar, Duda. Bapak Tuhan. Ya, justru itu kamu tidak bisa Paulus, jelasin Paulus, tentang kuceluk. kenapa Tua Yesus Inilah itu ya, bisa inilah di saya atas katakan Tuhan, tadi gitu loh. bahwa seluruh Itu perintah-perintah yang saya Yesus katakan. dari satu perintah ke Kenapa perintah kamu ke tidak 1000 bisa jelasin, kalau berputar-putar dipraktekkan kemana, tidak nyambung. akan bisa menjadikan seseorang itu menjadi Kristen, tidak akan. Tapi kalau berdasarkan kebohongan, barulah orang itu bisa menjadi Kristen. Coba lihat. Kenapa kau menyebut Tuhan? Di situ bukan Tuhan. Lalu apa? Bapak. Apa Bapak itu? Tuhan. Kecap. Giliran Bapa pencipta langit dan bumi bukan Tuhan. Giliran Paulus yang diciptakan itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Kucluk. Otak berputar-putar. Nah inilah kalau kebohongan ya dianggap sebagai sebuah Benar, kebenaran. dia ada Tuhan. Otaknya geser Karena kiri itu. dia adalah hari Sabat. benar, Bang. Tuhan atas hari Sabat berarti dia adalah Tuhan yang disembah. Nenekmu kiper. Ya kan dia Tuhan atas hari Sabat. Sekarang Ya kan siapa harus- yang mengajarkan hari Sabat, Yesus hari apa? berkata? Hari penye- Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Yesus berkata demikian? Dirinya sendiri atau Bapak? Dia sendiri yang mengatakan demikian. Nenekmu Karena kiper. dia memang begitu katakan di dalam ayat Yohanes itu. 12:49, Matius pasal aku 12 ayat Yesus. 8 situ Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan Dulu, untuk aku dalam katakan Matius dan itu. aku sampaikan. Jangan kemana-mana dulu. Boleh saya Bos, tanya Bang Juma? Tuhan Boleh. atas hari Sabat itu Udah. hari Sabat itu Sabar hari Bang. apa? Knik. Kefas, saya anggap Anda itu tidak waras ya. Anda diam dulu. Ya, kamu yang tidak Anda- waras. Anda diam dulu. Anda itu Kristen banget gitu loh. Anda Kristen Oh. banget. Anda mewakili Kristen. Oke. Anda Kristen banget. Orang, Apa Kristen ya kan? banget itu? Pembohong, penipu. Oke? Anda diam dulu. Anda pembohong. Akhirnya Diam. kamu Diam aja dulu. Oke, boleh saya silakan bertanya? Saudara Knik, silakan. Yang Sobat. memiliki surga siapa menurut Bang Juma? Pencipta langit dan bumi. Oke, yang memiliki bumi, dunia? Pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Khalik, Oh, begitu Sang ya. Khalik, pencipta. Yes. Ada lagi? Bisa, Pertanyaan yang lebih berat? Ya. bisa Anda baca di Matius 28 ayat 18? Kepadaku diberikan. Siapa yang memberikan di situ? Ya, siapa itu penguasa? Siapa yang memberikan? Siapa diberikan? Masalah diberikannya saya bertanya, siapa penguasa surga dan bumi menurut Bang Juma? Yang berkuasa adalah pencipta langit dan bumi. Ya, begitu berarti Eh. jawaban Matius 28 ayat 18 itu Matius 28 nomor 15 itu
Kalau Anda jadikan 28 ayat 18. Oke, ayat 18. Baik, kalau Anda menjadikan data 18 ini sebagai dasar pijakan untuk menjadikan dia adalah Tuhan, itu artinya Anda pendusta. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus berkuasa mengetahui kapan hari kiamat? Yang jelas itu ayat, jangan kita lari-lari dulu, Pak. Ini ayat mengatakan bahwa setelah surga dan bumi telah diberikan kepada. Tapi Yesus bohong. Dia ini adalah Yesus bohong. Kalau Yesus yang berkata diberikan kuasa di bumi, berarti dia bohong. Saya tanya, apakah Yesus berkuasa mengetahui kapan dunia ini, bumi ini di kiamat? Dengan segala hormat Bang Zuma, dari awal tadi saya tanya, siapakah pemilik surga? Lah, kan saya sudah Anda menjawab. bilang pencipta. Saya sudah Siapa menjawab, kan? pemilik? Dan saya Pencipta bacakan langit ayat dan 28, bumi. ayat 18, Anda mengakui, terima kasih sudah mengakui Tuhan Yesus itu Jangan lupa iblis juga diberi kekuasaan. Jangan lupa itu. Iya, jangan lupa juga bahwa aku dan Bapak itu adalah satu. Satu apa? Satu gigi. Satu celana dalam gitu. Terima kasih sudah Bang Zuma sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, coba lihat teman-teman, lihat, coba lihat, coba lihat. Saya sudah mengatakan bahwa satu kata untuk menjadi seorang Kristen itu adalah pembohong. Tidak bisa menjadi Kristen orang kalau nggak bisa menjadi pembohong. Coba lihat. Sorry, saya pakai dalil, bro. Dia mengatakan, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah apa? Adalah Tuhan. Pembohong, penipu. Disaksikan 2000 manusia di TikTok. Dia menuduh Bang Suma mengakui Yesus itu Tuhan. Anda Penipu. bicara tadi bahwa yang menciptakan surga itu adalah Sang Pencipta. Terus Yesus yang menciptakan gitu. Dan Yesus saya yang menciptakan. Mana bacakan dalilnya? dalil Mana Matius dalilnya? 28 ayat Yesus 18. mengaku akulah yang menciptakan. Mana dalilnya? Bahkan Ini Yesus Tuhan mengakui Yesus yang dirinya bicara. adalah ciptaan Tuhan. Kamu Ini mau Tuhan bukti? Yesus yang berbicara Saudara bahwa mau bukti bahwa Yesus mengaku adalah ciptaan Tuhan? Aku adalah ciptaan Tuhan. Mau bukti? Mau? yang Mau bukti? penting, Yang terima kasih, penting Bang bagi Zuma, penipu, iya. Yang sudah penting mengakui aku sudah tadi, menipu. ya. Yang Sudah penting aku menipu. sudah berbohong. Yang Saya penting bawa aku dalil. sudah menipu. Itulah Kristen. Yesus berkata, siapa yang ada di kananku dan di kiriku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu. Itu pengakuan Yesus di dalam Matius 20 nomor 23. Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiriku dan di kananku di dalam kerajaan Bapa, bukan aku yang berhak menentukan. Yeay! Kepadaku diberi kuasa di surga. Tapi pengakuan Yesus Matius 20 nomor 23, tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiriku di surga dan di kananku di surga, itu bukan aku yang berhak menentukan. Tempat-tempat itu adalah ditentukan oleh siapa? Oleh Bapakku untuk diberikan. Yeay, penipu, pembohong. Agama Zuma, tipu-tipu. Jangan lupa Bang Juma itu sebelum diberikan, sebelum ayat Agama 28, 18. tipu-tipu. Matius 28 itu tidak sampai data 18, hanya sampai data 15. Mari kita buktikan. Matius 28 jelas sekali yang harus tersiar sampai hari ini apa? Apa yang harus tersiar? Ya, Kristus adalah Tuhan yang Bang Zuma ngakui tadi. Nenekmu kiper. Kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda akan dihantam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Anda pendusta. Kena. Seingat saya tadi, Kena. Bang Zuma mengatakan bahwa Sang Pencipta surga itu adalah Sang Pencipta. Nah, Terus? begitu juga dengan dunia. Jadi saya bacakan ayat 28 ayat 18. Oke, baik. Wow. Oke, baik. Kita baca. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini Yesus diberi kuasa oleh siapa? Bisa jawab saya? Hei, penipu. Penipu. Apakah penipu ini bisa menjawab saya? Ketika Yesus kemudian mengatakan didomi, diberikan kepadaku
kuasa di surga. Saya tanya, Yesus diberi kuasa ini oleh siapa? Dan apa buktinya dia diberi kuasa? Sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi berhasil membunuhnya. Yesus tidak kuasa menahan lapar. Yesus tidak bisa menahan kentut. Yesus kalau makan bubur yang basi akan kena diare, nggak tahan dia mencruet. Nggak apa-apa, Jadi, yang penting jangan- Bang Juma sudah mengakui tadi. Apa saya akui apa? Saya ngakui apa pembohong? Yang 28 ayat 18 bahwa Saya Sang akui apa? Pencipta Saya yang akui apa? memiliki surga dan dunia itu adalah Sang Pencipta. Terima Terus? kasih. Nah, terus? Sesuai Be- dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah Begitu menjadi Yesus manusia. diberi kuasa, jadi begitu Yesus diberi kuasa oleh pencipta langit dan bumi, seketika Yesus menjadi pencipta gitu. Yang jelas Bang Juma sudah mengakui tadi. Aduh, para penipu ini, penipu, penyesat. Kata Aja. Zulkifli kan, Muhammad kan, Ya, orang keempat ini, Allah yang yang tadi perkasa. yang gila tadi yang ketiga, sekarang diam, sekarang yang gila keempat. Silakan. Apa? Zulkifli kan bilang, Muhammad Apalagi? adalah Allah yang perkasa kan? Terus? Ya itu warasnya Anda. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, coba Anda ukur dengan kewarasanmu, masa Anda Oke. bilang Muhammad itu Allah perkasa. Oke, sekarang menurut saudara Allah itu apa? Terserah kan ada Ya ucapan terserah. Sekarang saya tanya kepada saudara, Allah itu apa? ucapan Anda. Allah katanya, itu apa? Lucu Iya. Anda ini. Allah itu apa menurut iman Kristen? Allah itu apa? Muhammad. Sekarang ukur saja otak Anda. Menurut Anda masuk apa iman enggak? Kristen, Allah itu apa? Hah? Allah itu Ya, apa? Anda kan bilang yang suka Nah, gepeng. Sudah 4 ini manusia Kok gepeng. nggak ada yang